Monoton di sini ya, terutama dari hubungan seksual ini sangat tidak disukai oleh pasangan ya. Jadi usahakan dalam hal ini kita komunikasikan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 tanda wanita atau istri baru main dengan pria lain. Nah, ini tentunya adalah hal yang membuat seseorang pasangan ya menjadi penasaran. Kira-kira apa saja sih tanda-tandanya ketika seseorang ditengarai sudah melakukan main dengan pria lain ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, biasanya ketika seseorang ya dicurigai sudah main dengan lelaki lain atau pria lain, ini memiliki bahasa tubuh yang tidak konsekuen. Artinya bahasa tubuhnya memang berubah-ubah ya. Bisa jadi ketika dia berada di 3 tempat, dia akan memperlihatkan bahasa tubuh jadi 3 bentuk ya. Jadi tiga perubahan maksudnya. 3 perubahan itu ia akan lakukan. Nah, hal ini sebetulnya ketika seseorang termasuk melakukan bahasa tubuh yang berubah-ubah, ini karena didorong faktor adanya kekhawatiran yang begitu kuat di dalam hatinya. Jangan-jangan apa yang ia lakukan ini terdeteksi oleh pasangan. Jadi ketenangan ini tidak ada ya. Walaupun dia dalam kondisi duduk, dia akan tetap tidak bisa diam. Ada saja yang dimainkan ya. Entah itu menggaruk-garuk kepala walaupun tidak gatal, atau mungkin dia terlihat gelisah. Ini salah satunya ya. Lalu yang kedua, dia memiliki sifat yang berubah, termasuk lebih pendiam dari biasanya. Yang mungkin dia justru pada awal-awal sebelum terjadi hal yang demikian, dia adalah orang yang pertama kali membuka pembicaraan di mana pada saat berkumpul dengan pasangan. Nah, namun akhir-akhir ini ia menjadi wanita yang jauh lebih diam dibanding biasanya. Ini hal kedua yang harus kita perhatikan. Lalu yang ketiga, mengalami penurunan atau tidak adanya ketertarikan terhadap hubungan suami istri atau seksualitas. Nah, ini bisa jadi karena adanya faktor-faktor yang sudah ia rasakan ya. Ini mohon maaf ya, monoton di sini ya, terutama dari hubungan seksual ini sangat tidak disukai oleh pasangan ya. Jadi usahakan dalam hal ini kita komunikasikan langkah apa yang akan dilakukan biar keduanya dalam melakukan hubungan suami istri merasa nyaman dan bahagia. Artinya bisa jadi seseorang terjadinya faktor kebosanan itu karena adanya monoton atau tidak ada variasi dalam hal tersebut. Sehingga diam-diam ketika sudah seseorang ini sudah merasakan variasi terbaru bersama pria lain, bisa jadi ia menjadi berkurang terhadap hasrat seksualnya. Ini. Yang keempat, apakah ia menjadi lebih terpaku dengan ponselnya, dengan gadgetnya. Nah, ketika sudah seperti itu, berarti memang di sini sudah terbangun sebuah komunikasi yang lancar. Ya, artinya memang mungkin sudah mulai ada kedekatan. Ini. Lalu kemudian yang kelima, ya, ketika pulang kerja dia sama sekali tidak ada basa-basi terhadap pasangan, terhadap suami, ya. Walaupun mungkin di dalam hati suami sudah agak sedikit dongkol ya, karena mungkin ditunggu nggak pulang-pulang, namun begitu pulang ia justru langsung pergi ke kamar, kemudian langsung mandi dan tanpa banyak bicara lagi. Ketika ditanya dia hanya menjawab capek seharian. Ini. Nah, ketika hal ini terjadi berulang-ulang, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya suami pun berpikir. Nah, inilah makanya di sini faktor adanya dendam ini sangat mudah ya. Ketika orang tidak bisa betul-betul menyikapi kondisi tersebut. Ya karena kesal, didemin pasangan, bisa jadi suami ikut-ikutan selingkuh ketika dalam hal ini seorang suami tidak mampu menyikapi kondisi yang sedang dihadapinya. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah sulit diajak bicara. Nah ini,
Siapapun kalau didiemin, ini nggak nyaman loh ya. Ini untuk semuanya saja. Jadi jangan pernah menutupi atau mendiamkan permasalahan, karena permasalahan ini tidak akan selesai ketika didiemin. Ya, artinya dua-duanya bisa jadi sama-sama diem. Ini semakin panjang rentetan masalah-masalah, semakin bertumpuk. Maka ketika ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan didiamkan. Karena diam bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambah kecurigaan dan masalah-masalah baru. Lalu yang ketujuh, bicara tentang seseorang ketika dicurigai sudah main mungkin dengan pria lain. Mungkin ya, ini biasanya memiliki aroma yang berbeda dari biasanya. Ya, ini biasanya seperti itu. Nah, yang bisa membedakan aroma pagi dan aroma sore hanyalah pasangan, karena pasangan tahu kesehariannya. Ya, tahu kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah sahabat, itulah 7 hal yang perlu diperhatikan ketika seorang istri dicurigai telah main dengan pria lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.